dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli alaihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak nikmat. Nikmat melihat, nikmat berjalan, nikmat berbuka, nikmat sahur dan nikmat lainnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan walafiat, dan semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam juga tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, sebagaimana yang bisa kita rasakan pada saat ini. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Berdiri saya di sini untuk menyampaikan ceramah yang berjudul keutamaan bertakwa. Bertakwa merupakan salah satu jalan yang mengantarkan umat muslim kepada jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Keutamaan dalam bertakwa salah satunya adalah Allah janjikan masuk ke dalam surga, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Artinya, siapa saja yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia adalah orang mukmin, maka ia akan masuk ke dalam neraka dan tidak akan dianiaya sedikit pun. Quran surah An-Nisa ayat 124. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang bertakwa merujuk pada rasa cinta dan takut, sehingga ia menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa Allah janjikan kemuliaan di sisinya. Seharusnya kemuliaan ini kita jadikan sebagai pedoman agar memotivasi para muslim yang lain agar selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillah haitsuma kunta wa asbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da wa rasulah ba'da. Amma ba'du. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat takwa. Yang kedua kalinya, salat beserta salam tidak lupa kita. Pada praktiknya, orang bertakwa dalam mereka yang beriman pada yang gaib, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki, beriman kepada kitab-kitab suci, dan mereka yang yakin akan ada yang kehidupan akhirat, seperti firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan mereka yang menginfakkan hartanya, dan mereka yang Alhamdulillah Rabbil alamin.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد. Dewan Hakim dan sahabat dai rahimakumullah. Yang pertama-tama, yang paling utama dan selalu harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita nikmat iman, takwa dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam majlis yang penuh barakah ini. Dan kemunduranlah yang akan dialaminya. Di dunia dia akan sepi dan sengsara, di akhirat dia dikumpulkan dalam keadaan buta. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan kitab umat muslim. Mencintai Al-Quran adalah tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata, namun dapat dilakukan dengan cara membersamai dan berinteraksi dengan Al-Quran setiap saatnya, membaca, memahaminya dan merenungnya serta menginterpretasikan isi kandungan maknanya. Memang awalnya sangat sulit mencintai sesuatu yang kita saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Al-Mukarram, pada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Sahibul Fadilah, kepada saudara-saudara kaum muslimin yang seiman dan seakidah. Yang pertama-tama, yang paling utama sebelum yang kedua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat takwa, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita junjungkan para best man in the world, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang revolusioner yang tak pernah pamer. Beliaulah nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi qad hamala an-nasa min az-zulumati ila an-nur wa yadihim ila siratil azizil hamid. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah sampai ke zaman mahiriyah, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Dan semoga di akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Dewan Hakim dan hadirin rahimakumullah, yang ketiga kalinya berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Membentuk Generasi Qurani untuk Kejayaan NKRI. Berbicara tentang generasi, generasi memiliki arti sekumpulan orang yang dilahirkan di masa hidup yang sama. Adapun generasi penerus bangsa adalah generasi yang melanjutkan suatu bangsa. Baik atau tidaknya, sukses atau tidaknya suatu bangsa tergantung pada penerusnya. Lalu siapakah mereka? Mereka adalah pemuda dan pemudi. Bung Karno berkata, berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi cukup kau beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Kutipan Bung Karno tersebut sudah sangat jelas betapa pentingnya pemuda dan pemudi sebagai generasi penerus bangsa. Akan tetapi kita tak boleh lupa bahwa pemuda dan pemudi yang sejati tak lahir dan hadir dalam hitungan detik saja. Mereka membutuhkan waktu sejak usia dini, anak-anak dan remaja, hingga akhirnya menjadi pemuda dan pemudi. Syekh Mustafa Alaih mengatakan bahwa di tangan pemuda dan pemudilah maju dan tidaknya suatu bangsa. Akan tetapi keadaan di zaman ini sungguh mengecewakan. Banyak di antara kita yang telah lalai dan lupa akan keberadaan Al-Quran.
terlalu sibuk mengejar materi duniawi yang hanya berisi angan-angan belaka yang seolah tak ada akhirnya hingga melupakan kehidupan ukhrawi. Nauzubillahi min zalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran ini tak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Dewan Hakim dan hadirin rahimakumullah, dari ayat tersebut sudah sangat jelas betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan manusia hingga masuk dalam pembentukan generasi penerus bangsa, yaitu sebagai pedoman dan petunjuk agar menjadi generasi penerus bangsa yang bermental takwa. Semut yang berbaris-baris, senyumannya yang manis hingga membuat iman semakin menipis hingga bikin dompet terkuras habis. Tak lupa sebelumnya salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam, best the best man fil earth, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita bisa hidup tenang tanpa perang, bisa hidup rukun tanpa pentungan. Hadirin rahimakumullah, mohon izin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Mulia Bersama Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik untuk dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk menjadikan generasi yang Qur'ani demi kejayaan bangsa, maka tidak ada jalan lain kecuali mengembalikan umat Islam kepada pedoman hidupnya, yakni Al-Qur'anul Karim, dengan dibutuhkannya motivasi, partisipasi yang nyata dari setiap individu, baik itu warga, sekolah maupun masyarakat. Semoga kita semua termasuk kepada generasi Quran yang hebat, berilmu dan berakhlak, harta berlipat-lipat, negaranya berekonomi kuat, para pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlakul karimah yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga negara kita menjadi negara yang thayyibah yang selalu menjunjung tinggi syariah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin ini tausiah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Namun sebelum menutup, saya mengajak, mari kita samakan langkah, satukan tekad, bulatkan tujuan. Kita berkancah dan berkiprah untuk menuju Oku Selatan yang bersinar. Sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Atas segala kehilafan dan kesalahan kepada hadirin saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, sebaiknya kita bikin sumur sendiri supaya tidak numpang mandi lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwarra bi jinatil Qur'an wa fi hayatil Qur'an. Assalatu wassalamu ala anzalil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada dewan juri yang saya hormati dan para sahabat dai yang saya banggakan, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin Allahumma. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Lucia Wahyuningrum. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Menjadi Generasi yang Qur'ani. Sebagaimana kita ketahui, generasi Qur'ani merupakan generasi yang
dan mengamalkannya dalam aspek kehidupan sehari-hari. Namun berbeda pada anak zaman sekarang yang lebih memilih menghabiskan waktunya bermain TikTok maupun game online daripada meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Benar apa benar? Main game online. Maka ketahuilah saudaraku, Buya Yahya pernah berkata, generasi yang mengenal Al-Quran, maka kesuksesan yang akan didapatnya. Sebaliknya, generasi yang tidak mengenal Al-Quran merupakan generasi yang jauh dari kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini yang jawab salamnya belum banyak. Yang jawab salam kita doakan semoga sukses dunia akhirat, amin. Yang jawab salam kita doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Yang jawab salam kita doakan semoga cepat pergi ke tanah suci, amin. Saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahillazi assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dewan diri yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, dan seluruh sahabat semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada Masjid Al-Muhtadin ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman naik unta sampai zaman naik Honda. Sebelumnya jalan-jalan ke kota Sulawesi, nonton sirkus sedang atraksi. Hai, perkenalkan saya Desi, hamba Allah siap beraksi. Hadirin rahimakumullah, kalau saya bilang hamba Allah, jawabnya khair, 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 mantap, bisa? Hamba Allah, barakallahu fikum. Tidak ada di antara kita pasti untuk menjadi hamba Allah yang benar. Pasti kita ingin menjadi hamba Allah yang mulia tentunya. Dan untuk menjadi hamba Allah yang mulia, kita harus berusaha. Mulia di hadapan manusia tidak perlu. Yang penting mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Contohnya malaikat Jibril, Nabi Muhammad mulia karena Al-Quran. Mekah dan Madinah mulia karena Al-Quran. Bulan Ramadan mulia karena Al-Quran, karena di bulan Ramadan lah bulan diturunkannya Al-Quran. Menaruh Al-Quran harus di tempat yang mulia, tidak boleh basing-basing. Dan orang yang membaca Al-Quran pun insya Allah mulia. Maka apa langkah-langkah agar hidup kita mulia bersama Al-Quran? Yang pertama, senang membaca atau mendengarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qurriyal Qur'anu fastami'u lahu wa antassitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka diamkan, dengarkanlah agar kamu mendapatkan rahmat. Mendengarkan Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Daripada kita mendengarkan musik-musik yang tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, lebih baik kita mendengarkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده أما al-mukarram kepada dewan juri yang arif dan bijaksana, sahibul fadilah kepada saudara-saudari muslim yang seiman dan seakidah, dan pada peserta lomba Dai Ramadan yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Khatimul Anbiya, Akhirul Anbiya wa Imamur Rasul, Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Kasar. Walladhi qad hamala an-nasa min zulumati ila an-nur wa yahdihim ila siratil azizil hamid. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman mahidah, dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang sebagaimana yang bisa kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, dan semoga kelak di yaumil akhir kita bisa menerima syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit materi yang menyinggung tentang membangun generasi muda yang berjiwa Quran. Hadirin rahimakumullah, maraknya arus informasi menjadi tren pemuda masa kini. Sikap Islami yang sekian menipis terkikis oleh arus perkembangan zaman dan sosial media yang membawa pengaruh dari budaya barat. Kemajuan teknologi di zaman sekarang ini yang patut kita acungi jempol. Padahal generasi muda adalah generasi penerus bangsa, generasi dambaan umat, yakni generasi yang berdaya cerdas, generasi yang peduli terhadap permasalahan bangsanya. Dapat didefinisikan sebagai generasi yang soleh, berakhlakul karimah, yang memiliki jiwa kepemimpinan yang segelus mampu menjawab dan perkembangan zaman. Jatuh bangunnya umat Islam kita tergantung daripada dekat atau jauh umat Islam kita dengan kitab suci Al-Quran. Apabila umat Islam kita sudah jauh dari kitab suci Al-Quran, maka syaitanlah yang akan menjadi teman mereka. Apabila syaitan menjadi teman mereka, maka syaitan akan senantiasa menyesatkan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila umat Islam kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, niscaya umat akan maju, cerdas, jaya dan sejahtera. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran ini tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hadirin sekalian, dapat kita bandingkan pemuda kita di zaman dahulu dengan pemuda kita di zaman sekarang. Apabila pemuda kita di zaman dahulu masih tertanam jiwa sosial dalam diri mereka, tapi apa yang terjadi pemuda-pemuda kita zaman sekarang? Na'udzubillahi min dzalik. Di antaranya ada yang berdiam diri di rumah, berpangku tangan, bermalas-malasan, terlena dengan urusan dunia. Bahkan untuk membaca Al-Quran mungkin sudah tertutup hati mereka. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan jiwa membaca Al-Quran dalam diri anak muda kita. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, innal ladzi laisa fi harfi syai'un minal Qur'ani kal bait al-gharib. Sesungguhnya orang-orang yang tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran dalam hati mereka bagaikan rumah yang tak berpenghuni. Oleh sebab itu, hobinya pesantren, tapi apa yang terjadi pada pemuda zaman sekarang? Hobinya upload foto dulu baru keren. Ini juga yang disebabkan kemunduran umat Islam kita zaman sekarang. Maka orang-orang kafir senantiasa benci dengan ajaran Islam. Mereka senantiasa mencari jalan untuk mengalahkan umat Islam. Di antara jalan mereka tempuh adalah menjauhkan umat Islam dari pedoman hidupnya, yakni Al-Quran. Oleh karena itu, pemuda zaman sekarang dituntut tidak hanya menjadi pelopor, tapi juga harus bisa menjadi tokoh sebagaimana Khulafaur Rasyidin, sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang intelek, masih muda tapi rela mengorbankan jiwa raganya demi Rasulullah di malam hijrah. Ada pula Ashabul Kahfi, yakni seorang pemuda yang disebutkan Allah dalam firman-Nya surah Al-Kahfi ayat 13 yakni Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun